Sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan persembahan Ami Elizabeth dalam tema Tips Menjaga Kesehatan Mental. Selamat menyaksikan. Halo, setia channel Ami Elizabeth, kembali bersama saya Ami Elizabeth. Salam jumpa buat kita semuanya. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali, dan saat ini dengan video-video saya selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang perawatan gigi di era new normal, kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang dokter ahli kedokteran kejiwaan, itu Dokter Ebenezer. Silahkan dokter, sapa para sahabat. Halo sahabat Ami Elizabeth. Oke, ya kali ini sangat bersyukur sekali kita bisa berjumpa dengan seorang dokter ya, spesialis ahli kejiwaan kayak gitu. Kenapa sih saya mendatangkan ini? Tapi terlebih dahulu saya akan menyapa para sahabat setia channel Ami Elizabeth. Apa kabarnya semuanya? Tentunya dalam keadaan luar biasa, dan kita semua berharap semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Baiklah, sesuai dengan permintaan para sahabat, kalau hari ini mungkin di era new normal, di masa pandemi ini banyak sekali mungkin kita semua yang mengalami mungkin gangguan mental, bukan dalam arti kita kayak dibilang gila gitu ya dokter ya, padahal sebenarnya gangguan mental itu mungkin karena kita ada banyak permasalahan kayak itu dokter ya, ada banyak mungkin tekanan-tekanan bagi dalam mungkin pekerjaan ataupun permasalahan pribadi. Nah, di era new normal ini kita akan membahas tentang bagaimana atau cara mengelola atau cara mengatasi stres di era new normal dokter. Jadi pembahasan kita hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola atau mengatasi stres. Karena kita langsung saja menuju ke pertanyaan pertama, yaitu dokter, yang dikatakan kesehatan mental itu apa sih, definisinya apa, sebagai biar nanti sahabat kita juga mengetahui bahwa kita harus menjaga kesehatan mental seperti itu. Iya, jadi manusia itu punya badan, punya jiwa ya. Jiwa dalam konteks ini kita nggak ngomongin soal agama, jadi jiwa ini bukan roh ya, tapi jiwa yang dimaksud mental seperti kata kami tadi. Mental itu sebenarnya terlihat dari kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan perasaan, kemudian dia pasti berbicara kan, isi pikirannya itu dibicarakan, dan kemudian muncul lewat perilaku. Nah, pikiran, perasaan, dan perilaku inilah yang mencerminkan kesehatan mental seseorang. Nah, dikatakan sehat mentalnya kalau orang tersebut tidak ada gangguan di pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dia nyaman dengan dirinya, dia tahu kelebihan kekurangannya, dia tahu apa yang dia lakukan untuk bisa beradaptasi dengan masalah dan lingkungannya, sehingga dia bisa berkontribusi buat hidup dia sama orang lain. Nah, itu baru dikatakan sehat mental. Sehat mental. Nah, tapi kebanyakan dokter yang misalnya contoh nih, banyak kaula muda ataupun orang gitu dokter ya, seringkali misalnya menyangkut tentang kamu dulu masuk dulu deh sama ahli psikiater kayak gitu ya. Kebanyakan mereka persepsinya bahwa aku nggak gila kok kayak gitu, padahal kan sebenarnya mental itu atau kebutuhan mental itu tidak dikatakan gila, tapi kan biar seimbang dokter ya, ada kesehatan jasmani, rohani, dan mental juga yang harus terpenuhi. Makanya kita hidup sehat seperti itu dokter ya. Betul, karena Badan Kesehatan Dunia itu WHO menyatakan kita tuh sehat, nggak bisa cuma badan kita yang nggak ada penyakit. Ya. Tapi kalau pikiran kita nggak konsentrasi, perasaan kita terganggu, perilaku kita berubah, pasti kita kualitas hidupnya nggak baik, hubungan sama orang lain nggak baik, tersinggung dan sebagainya. Itu nggak sehat namanya, karena nggak berfungsi dengan baik. Jadi haruslah fisiknya nggak ada penyakit, tapi mental juga nggak ada masalah, sehingga sosialnya baik, dan baru itu sehat. Berarti dikatakan sehat mental itu misalnya contoh, berarti kalau misalnya orang yang suka tipe mudah tersinggung ataupun temperamen itu berarti gimana dokter? Persepsi dari Ya, kalau orang itu
Ya tentu saja setiap orang bisa tersinggung ya untuk Iya, hal-hal secara tertentu. manusiawi dokter kan Iya ya. pasti, karena semua orang punya masalah yang berbeda-beda sehingga Iya, ada betul. titik lemah secara psikologis ya bisa saja tersinggung. Apalagi memang kata-katanya kasar, itu wajar. Tetapi kan ya memang ada orang-orang tertentu yang hal yang sangat remeh pun jadi salah berpikir dan tersinggung. Kalau memang kemudian perilaku tersinggungnya ini terlalu sering dan terlalu tidak sesuai dengan masalah konteksnya, tentu timbul masalah baru, yaitu relasi sosialnya pasti nggak bagus kan muncul masalah berikutnya, ke kinerja dia, dan ujung-ujungnya pasti kualitas hidup dia nggak baik. Kalau sudah kayak gitu berarti memang sudah ada kondisi masalah mental. Nah, seperti itu sahabatnya, seperti yang dikatakan oleh dokter Eben yang sebenarnya sangat membuka pemikiran kita gitu. Nah, sebenarnya sekarang kalau misalnya dokter kita pengen tahu nih gejala-gejala kan sekarang misalnya contoh banyak orang-orang yang bermasalah dalam hal pekerjaan, mungkin dalam masalah pribadi gitu, sering mereka stres sama depresi. Nah, mengetahui gejala-gejala stres kayak gitu tuh sebenarnya gimana dokter? Kalau stres itu istilah umum tentang bahwa kita secara psikologis atau secara pikiran kita lagi ada masalah yang kita pikirkan sehingga perasaan kita kurang nyaman, tetapi kita masih bisa melakukan semuanya dengan baik, kita masih bisa tidur dengan baik, kita masih bisa makan dengan baik, kita masih bisa konsentrasi, masih bisa menempatkan kapan kita harus mikir itu, kapan enggak. Itu stres aja berarti. Tapi kalau kemudian karena satu masalah, kemudian perasaan kita jadi berubah, jadi gak enak, entah sedih, entah galau, sepanjang hari perasaannya kayak gitu, hampir setiap hari kayak gitu, habis itu jadi gak konsentrasi, tidurnya jadi gak benar, makannya jadi gak benar. Nah kalau ini terjadi terus selama 2 minggu, itu yang namanya depresi. Selama 2 minggu kalau kita galau itu udah depresi. Iya. Itu dokter. Nah, Oh, berarti nggak boleh galau-galau ya. harus cepat diobati dokter, harus Iya, cepat cepat diatasi dan beradaptasi. ditangani. Nah, maka dari itu Elizabeth mendatangkan ahli spesial, seorang dokter ahli kedokteran kejiwaan yang sudah berkecimpung dan jam terbangnya luar biasa, bekerja di salah satu rumah sakit terbesar dan terkenal ya di Sumatera Selatan, dan sudah juga tidak hanya di satu rumah sakit tapi juga beberapa dan juga di tempat praktek. Luar biasa sekali jam terbang dari dokter Eben yang satu ini. Nah, saat ini makanya dari pakar ahli psikiater ini kita akan bertanya bagaimana dokter cara mengatasi tadi ya, cara mengatasi pengelolaan stres itu sendiri biar ya kesehatan mental kita terpenuhi seperti itu. Iya. Yang pertama gini, setiap manusia pasti punya kelebihan sama kekurangan ya, dan itu wajar, dan itu nggak apa. Jadi yang pertama kita perlu menerima dulu bahwa kita punya kekurangan loh, dan nggak apa-apa. Ya. Karena semakin kita menolaknya dan tidak mau melihat bahwa itu kekurangan, itu jadi masalah berikutnya. Nah, berikutnya kita perlu tahu kekurangan kita apa. Misalnya kalau saya nih, saya mudah cemas nih kalau ada masalah tertentu. Misalnya, kenapa saya mesti sadar bahwa itu kekurangan saya? Karena kalau saya nggak sadar atau saya tidak terima, saya tidak akan mengubahnya. Saya tidak akan melakukan sesuatu untuk beradaptasi supaya itu tidak jadi masalah. Tapi saya membiarkan saja. Nah, itu yang jadi bahaya kan. Karena itu kita perlu tahu dulu kekurangan kita apa. Nah, dan kita terima. Berikutnya kita antisipasi. Misalnya gini, kalau ada masalah tertentu, misalnya masalah dengan pacar misalnya, dulu biasanya saya menyelesaikannya gimana ya, atau saya lebih nyamannya cerita atau saya diam aja atau bagaimana ya. Kita yang tentukan apa yang kita lakukan berikutnya dengan mempertimbangkannya, bukan dengan spontan karena emosi. Berarti penenangan dulu ya. Iya, jadi kasih waktu untuk menenangkan diri. Kita tahu kurangnya apa, biasanya aku langsung marah atau cemburu misalnya gitu ya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, nanti putus nyambung terus kan. Misalnya seperti itu. Berarti gimana? Ya berarti harus ada yang berubah. Oke, aku cemburu nih ya. Berarti aku diem dulu, terus tenangin diri dulu. Mungkin nggak usah diselesaikan saat itu. Mungkin hari ini aku melakukan sesuatu yang bikin aku nyaman dulu, misalnya ke salon dulu atau tidur dulu gitu ya. Refreshing. Iya, supaya emosinya turun. Ya. Ini berlaku untuk hampir semua masalah ya. Kalau kita rasa ini terlalu tegang atau apa, kasih jeda untuk kita nenangin diri. Lalu berdasarkan kekurangan kita, baru kita lihat apa yang bisa kita lakukan, apa yang pernah berhasil kita lakukan untuk masalah yang sama Ya. di masalah yang lalu.
kita cobakan lagi lakukan pada saat ini. Misalnya dulu pernah saya cemburu kayak gitu, terus saya ajak ngomong pacar gitu misalnya, coba dikomunikasikan lagi misalnya seperti itu. Intinya harus tahu dulu kelebihan kekurangan kita apa, menerimanya, lalu mulai lihat batas kemampuan kita secara fisik sama mental. Kalau kita terlalu capek, terlalu emosi, jangan selesaikan dulu, jangan ambil keputusan apa-apa dulu. Endapkan dulu, kasih waktu buat istirahat atau santai dulu, supaya kemudian besoknya atau kapannya kita baru bisa mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Wah, luar biasa sekali. Sungguh luar biasa ini, apa ya, untuk kita semua ya sebenarnya tadi bukan hanya contoh untuk ketika kita yang bermasalah dalam cinta, urusan Ya, cinta itu ya, contohnya. tapi itu salah satu contoh saja ya sahabat ya. Tapi sebenarnya itu juga bisa diambil untuk ketika kita menyelesaikan masalah, yaitu perlu pendinginan dulu ya, mendinginkan pikiran, menjernihkan pikiran itu dengan refreshing dulu. Jangan keburu kita mengambil keputusan saat kita emosi dan ya kayak gitu. Jadi istilahnya malah justru kesannya kita menambah masalah nantinya dokter ya, dan kesehatan mental kita emosi tambah emosi, panas tambah panas, api dengan api meledak, panas dan berbakar ya. Luar biasa dokter, terima kasih dokter ya buat sharing-sharing berbagi tips ilmu untuk cara mengatasi stres yaitu di era new normal ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih buat dokter atas kehadirannya, sharing dengan teman-teman dan sahabat penonton yang sahabat. Dan jangan lupa teman-teman ya, ketika kita sudah menonton sampai dengan selesai, jangan lupa nanti juga apa dokter, di like, subscribe, dan juga di komen ya, meninggalkan jejak di komen, dan apapun requestnya apapun komennya kita akan hargai itu sebagai dukungan dari channel Ami Elizabeth. Demikian sajian video dari saya Ami Elizabeth, saya sendiri Ami Elizabeth dan dokter Ebenezer dan orang kru dan supportnya telah mensupport adalah acara ini. Terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Walaupun kita nggak memakai masker, sebenarnya tadi kita datang memakai masker, tambah kita mau les, jadi kita melepas maskernya, tapi kita tetap jaga jarak ya sahabat ya. Terima kasih buat semuanya, dan sampai jumpa kembali di minggu depan. Kita akan berjumpa dengan